sudah diabadikan dalam surat As-Saffat. Yang mana di dalam surat As-Saffat terdapat 3 unsur tauhid. Yang pertama adalah unsur tauhid uluhiyah. Yang kedua adalah unsur tauhid rububiyah. Dan yang ketiga adalah unsur tauhid asma wa sifat. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas sholihin. Nabi Allah Ibrahim berkata, inni dhahibun ila rabbi. Nabiullah Ibrahim berhijrah dari warganya yang enggan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk berhijrah ke negeri Syam di Suriah. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini masuk pada tauhid rububiyah, yang mana hijrahnya Nabiullah Ibrahim ke satu tempat kepada tempat yang lain masuk pada tauhid rububiyah. Nabiullah Ibrahim yakin bahwasannya di tempat barunya nanti ada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengatur baik rezekinya maupun hal-hal yang lainnya. Ini ya bisa digunakan atau diaplikasikan untuk kita semua. Ketika kita kerja di suatu tempat, kemudian tempat tersebut tidak layak nih, secara syar'i kurang baik. Misalkan secara syar'inya kurang baik, secara pandangan agamanya nggak baik. Saya ingin berhijrah untuk mencari kerjaan yang lain. Ketika kita yakin, saya yakin nih, ketika saya cari di tempat lain, ada Allah yang sudah ngatur nih. Nah, ketika kita punya keyakinan seperti itu, berarti di dalam hati kita sudah tertanam tauhid rububiyah. Keyakinan kita pada Allah. Kalau masih takut, saya nih kalau pindah kerja dari tempat ini cari tempat yang lain, kayaknya belum tentu maslahat nih, belum tentu lebih enak. Nah, udah ngedown dulu ya, udah nggak percaya, nggak yakin, padahal ada Allah yang ngatur. Kalau memang sekiranya secara salah nggak baik, silakan pindah. Adapun masalah rezeki tenang, ada Allah yang udah ngatur. Gitu. Nah, Nabiullah Ibrahim sama, ketika dia hijrah karena satu kampung tersebut tidak beriman, hijrahlah pada tempat yang lain. Sama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Mekah, karena khawatir terhadap ancaman kaum kafir Quraisy, banyak kaum kafir Quraisy ternyata di Madinah sudah disambut. Tolak al-badru alaina. Nggak disangka, nggak diduga dari Mekah di Madinah ternyata sudah banyak orang yang beriman. Yang pertama, hijrahnya Nabi Ibrahim ke negara Syam. Nabi Ibrahim sudah yakin, percaya diri, berarti di sana Allah sudah mengatur semuanya. Yang kedua, Nabiullah Ibrahim selayaknya keluarga dengan istrinya, istri yang pertama yaitu Siti Sarah. Menikah dengan Siti Sarah sekian lamanya puluhan tahun gak dikasih momongan, gak punya anak. Sehingga Nabiullah Ibrahim gak pernah berhenti berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Gak pernah berhenti.
doa kita nih ya. Ini Nabi loh, seorang Rasul, berdoa gak pernah berhenti, puluhan tahun gak dapat omongan. Tapi Nabiullah Ibrahim gak pernah putus asa dengan doanya. Sebab yakin doa saya ini pasti akan dikabulkan oleh Allah kapanpun itu. Tapi istrinya Siti Sarah, karena merasa dirinya lama rumah tangga tapi belum dikasih omongan, Siti Sarah yang menyerahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam istri muda. Seorang budak Fir'aun diberikanlah kepada Nabi Ibrahim, wahai suamiku, karena menikah denganku sudah lama tidak punya anak, kau menikah saja dengan Hajar namanya, dengan Siti Hajar, lebih muda dari Siti Sarah, dengan harapan mudah-mudahan dengan menikahnya dengan Siti Hajar kau punya anak. Siti Sarah sudah memprediksi kalau saya ini mandul gitu. Dikhawatirkan kau nggak bahagia karena nggak punya keturunan, udahlah nikah. Dikasihlah sama istrinya Siti Sarah, seorang istri muda. Kira-kira istri di rumah mau nggak kayak gitu? 10 tahun kayak nyanyi itu ya, kayak nyanyi dangdut terus 10 tahun sudah dikasih keturunan. Kira-kira mau nggak tuh istri kita yang udah 10 tahun misalkan nggak dapat omongan, Pak nikah lagi lah. Kalau misalkan istrinya mau, atau hidrobumianya luar biasa itu. Yang ada boleh jawabannya daripada kau nikah lagi mudah-mudahan lah gitu. Di tauhid rububiyah Siti Sarah luar biasa. Udah dikasih, siapa tahu dikasih mau ini ikhtiar. Silakan cari. Dikasih bibit yang baru. Oh istrinya langsung bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya setia pada Siti Sarah. Gak mau menyakiti Siti Sarah. Emang kejadiannya faktanya Siti Sarah cemburu pada Siti Hajar. Kenyataannya cemburu itu istri Rasul pada istri kita. Istri Rasul cemburu. Akhirnya ikhtiarnya Siti Sarah terjadi. Doanya Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas sholihin, diberikanlah seorang putra dari istri yang bernamanya Siti Hajar, istri muda. Mengandung dapat putra namanya Nabiullah Ismail. Nah, Siti Sarah yang awalnya memberikannya dengan sukarela, lama-lama mungkin punya anak. Namanya hasutan mungkin ya. Cemburu ada, sifat manusiawi. Cemburu ada. Tapi Nabiullah Ibrahim gak pernah berhenti tuh. Setelah dapat Nabiullah Ismail putra, berdoa terus, Rabbi habli minas sholihin. Setelah dipisahkan Siti Hajar, dia kembali ke Siti Sarah, tinggal dengan Siti Sarah sekian lama. Padahal Siti Sarah usianya dalam satu riwayat udah 99 tahun. Bayangkan wanita di kita umur 99 tahun gak tahu kayak apa peotnya ya. Nenek-nenek 99 tahun, Siti Sarah yang merasa dirinya mandul. Nabiullah Ibrahim pun ya sepertinya mandul istrinya. Tapi gak pernah berhenti dengan doanya. Ternyata Allah Maha Kuasa. Qadar takdirnya Allah berkehendak Siti Sarah pun mengandung dalam usia 99 tahun. Makanya di blog ini kalau ada nenek-nenek mengandung jangan aneh. Itu ya. Jangan aneh, Siti Sarah loh, nenek-nenek 99 tahun diponis mandul, hamil. Gak ada yang mustahil, gak ada yang sulit bagi Allah. Kalau kata Allah kamu hamil. Jangan Siti Sarah, ibunya Nabi Isa, Siti Maryam hamil tanpa seorang ayah. Apalagi Siti Sarah punya suami Nabi Ibrahim yang gak berhenti berdoa meskipun diponis mandul. Udah tua, nenek-nenek hamil. Lahirlah putranya Nabi Ibrahim namanya Nabiullah Ishak alaihissalatu wassalam. Dari Siti Hajar punya putra namanya Ismail.
dari Siti Sarah, istri pertamanya yang mengandung setelah Siti Hajar melahirkan Ismail, mengandung namanya Nabi Ishak. Nah, karena ketauhidannya luar biasa, tauhid rububiyahnya luar biasa, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Allah, benar punya anak dari Siti Sarah meskipun sudah tua. Sahil pertama nih masalah mengandung. Yang kedua masalah lamanya kandungan. Namanya kandungan umumnya kita adalah 9 bulan. Pernah terjadi kandungan paling lama adalah 4 tahun. Siapa? Ibunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengandung anaknya 4 tahun. Kalau ada di kita udah disangkanya tumor itu. Jangan aneh kalau ada yang mengandung, udah lewat bulan 9 bulan, aduh kok belum lahirin juga. Saya salah takut duluan, gak yakin dengan tauhid rububiyahnya Allah. Padahal udah ada contoh dulu ibunya Imam Syafi'i itu mengandung 4 tahun. Sehingga dalam ilmu fikih mengandung umumnya adalah 9 bulan, paling lama adalah 4 tahun. Lebih dari 4 tahun, nah ini baru masalah nih, gitu. Apanya anak apa yang di dalamnya? Jangan-jangan bukan bayi, gitu. Ya. Baik, lanjut. Tauhid rububiyah sudah selesai. Pertama hijrahnya Nabi Ibrahim, yang kedua berdoa gak pernah berhenti. Berikanlah momongan. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka Allah pun memberikan putra yang bernama Ismail, bigulamin halim, seorang anak yang lembut budi pekertinya, lembut. Falamma balagha ma'ahu sa'yu, ketika Nabi Ismail sudah bisa membantu dalam pekerjaan ayahnya Nabiullah Ibrahim, Nabi Ibrahim mengerjakan apa, Nabi Ismail sudah bisa bantu. Usianya ada yang menyebutkan 7 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan usianya 13 tahun. Berarti belum balik. Disebutnya murahib, orang yang mendekati balik, sudah tajid, sudah pinter, lagi bagus-bagusnya. Nah, setelah tauhid rububiyah, Nabiullah Ibrahim mendapatkan wahyu dalam mimpi, yaitu untuk menyembelih putranya. Kemudian Nabiullah Ibrahim berkata pada putranya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwasanya aku diperintah Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu mengenai hal itu, mengenai perintah Allah untuk menyembelihmu? Pertama, dalam kalimat ini Nabi Ibrahim sudah taat kepada Allah untuk menyembelih Nabi Ismail putranya. Ketaatan Nabi Ibrahim dengan cara pertama bertanya dulu. Ini adalah dinamakan tauhid uluhiyah, taat pada perintah Allah. Meskipun yang diperintahkan oleh Allah ini berat, itu menyembelih anak. Ibrahim sudah mantap tauhid uluhiyahnya,
disampaikanlah kepada Ismail. Kemudian Nabi Allah Ismail menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Nah, bapaknya, ayahnya Nabiullah Ibrahim, tauhid uluhiyahnya mantap, siap menerima perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Dan anaknya setelah ditanya Nabiullah Ismail, jawabannya juga mantap. Siap, kalau memang itu perintah Allah, laksanakanlah. If'al ma tu'mar, laksanakanlah wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah. Anak seusia Ismail baru 7 tahun, tauhid uluhiyahnya mantap, taat kepada Allah meskipun nyawa taruhannya. Itu tauhid uluhiyah. Kita, kewajiban kita sholat subuh, contoh sekarang di subuh, banyak ketinggalan subuh kita. Sholat kita banyaknya sisa. Kenapa? Karena tauhid uluhiyah kita kurang. Subuh jam 5, jam 4.45. Sholatnya jam setengah 6. Zuhur jam 12 pas sekarang. Sholatnya jam 1. Malah ada yang jam 2. Asar begitu, maghrib begitu. Kenapa? Karena tauhid uluhiyah kita yang kurang sempurna. Padahal sholat gak lebih dari 5 menit. Nabiullah Ibrahim diperintah Allah untuk menyembelih anak, sanggup. Malamnya mimpi, paginya ngomong pada anaknya. Malamnya mimpi, besoknya ngomong. Gak pakai lama. Setelah dibicarakan pada anaknya Ismail gak pakai lama jawabannya. Ketika ayahnya ngomong, wahai Ismail anakku, aku diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Nabi Ismail gak pakai lama. In al-matumar, udah ya, laksanakan saja. Ini tauhid uluhiyah namanya. Berarti Nabiullah Ibrahim tauhid uluhiyahnya mantap, sudah kuat, dan Nabiullah Ismail pun sama, tauhid uluhiyahnya sudah kuat. Falamma aslama, maka ketika keduanya sudah pasrah dengan keyakinan tauhid uluhiyahnya di dalam hati, watallahu lil jabin, eksekusi. Bukan hanya yang dibicarakan, yang diobrolkan, siap dan siap. Ketika Nabi Allah Ismail ditanya, kamu siap? Siap. Besoknya hari raya Arafah. Kalau dalam riwayat kan mimpinya 3 kali. 3 kali ya. Tarwiyah, Arafah, Udhiyah. Yang ketiga adalah hari raya Kurban, kemarin tanggal 10 adalah hari eksekusi Nabiullah Ibrahim.
Kalau pertanyaan ngobrolnya itu dinamakan dengan arafah. Arafah itu artinya yakin, tahu, oh ini perintah Allah bukan dari setan. Ketika sudah eksekusi, barulah ada yang namanya tauhid asma wa sifat. Ketika Nabi Ismail sudah tengkurap mau disembelih, malaikat Jibril menyaksikan. Malaikat Jibril bertakbir ketika pisau sudah menempel. Kata malaikat Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabiullah Ibrahim menyaut, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar. Asma-asma yang agung disebut. Ismail yang sedang tengkurap mau disembelih menjawab, Allahu Akbar walillahil. Akhirnya 3 asma ini digabungkan menjadi takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat Jibril, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ismail. Jadi kalimat takbiran ini sampai sekarang ini terjadi, itu adalah 3 asma dan sifat dari 3 makhluk Allah. Yang pertama adalah malaikat Jibril, yang kedua adalah Nabi Ibrahim, dan yang ketiga adalah Nabi Ismail. Digabungkan menjadi takbiran. Ini yang dinamakan dengan tauhid asma wa sifat. Makhluknya Allah yang terlibat dalam penyembelihan Ismail oleh ayahnya Ibrahim, yang disaksikan oleh malaikat Jibril, ketiganya mengucapkan asma Allah. Yang pertama. Yang kedua, Allah pun sama. Bukan hanya makhluknya yang menyebutkan asma Allah, Allah pun memanggil Nabi Ibrahim dengan panggilan yang lembut yang diabadikan dalam Al-Quran. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Nah, Allah memanggil Nabi Ibrahim, ayya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, kau telah membenarkan mimpimu dan kau laksanakan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, maka aku balas engkau dengan balasan-balasan kebaikan yang banyak. Nah, sehingga Nabi Ibrahim sampai sekarang, sampai kiamat nanti, namanya tercantum dalam ayat akhir. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Ini wasilah pengorbanannya yang besar Nabi Ibrahim. Yang pertama, wasilahnya, pelantarannya, tauhidnya yang kuat. Nabi Ibrahim diberikan, diganti, dibalas Allah dengan 2 kebaikan. Yang pertama, wa fadainahu bidzibhin azim.
dan kami ganti, kami tebus penyembelihan Ismail dengan sembelihan yang agung, sembelihan yang besar, sehingga kurban sampai hari nanti, sampai hari kiamat akan tetap dilaksanakan secara syar'i. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tuh wasiatnya Nabi Ibrahim. Yang kedua, semua keturunan Nabiullah Ibrahim, semua rasul dan nabi itu diangkat dari keturunan Nabi Ibrahim. Ibrahim dari Siti Sarah punya anak kan Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Itu di Israel semua makamnya. Nabi Su'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Sampai Nabi Isa itu adalah keturunan Nabiullah Ibrahim dari anaknya Nabiullah Ishak. Ibunya Siti Sarah tuh. Sampai Nabi Isa jadi nabi semua. Turunan Nabi Ibrahim. Dari Siti Hajar punya anak namanya Ismail. Nabiullah Ismail ke bawah menjadi nabi paling sempurna. Nabi yang makhluk yang paling terbaik di muka bumi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah turunan Nabiullah Ibrahim dari jalur Ismail, dari ibunya Siti Hajar. Dipilihnya dari Bani Hashim. Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Muthalib, Ali putra Hashim, Hashim putra Manaf, Manaf putra Qusay, Qusay putra Kilab, Kilab putra Murrah, Murrah putra Ka'ab, Ka'ab putra Lu'ay, Lu'ay putra Ghalib, Ghalib putra Fihir, Fihir putra Malik, Malik putra Nadir, Nadir putra Kinanah, Kinanah putra Huzaimah, Huzaimah putra Mudrikah, Mudrikah putranya Ilyas, Ilyas putra Mudar, Mudar putra Nizar, Nizar putra Ma'ad, Ma'ad putra Adnan, Adnan ke atasnya Nabi Ismail. Keagungan yang luar biasa. Anak cucunya Nabi Ibrahim diangkat menjadi Rasul atau menjadi nabinya Allah. Ya, sehingga dapat dikiaskan kalau kita ingin punya anak yang soleh, harus banyak berkorban. Bukan anak yang disembelih, enggak, korban yang lain. Nabi Ibrahim berkorban sesuatu yang paling dia sayangi. Kan yang namanya sedekah, yang harus dikeluarkan itu apa yang kita sayangi. Nyaah gitu ya, hook. Sayang kita sama ini, keluarin. Nabi Ibrahim sudah membuktikan. Udah puluhan tahun dinanti-nanti ingin punya anak, sekalinya punya suruh dikorbankan. Dikorbankan. Tapi balasannya luar biasa. Nah, sama kalau kita ingin sesuatu yang baik, ingin dibalas dengan kebaikan yang banyak, perbanyaklah berkorban. Ya. Maaf, kemarin saya sudah korban nih. Korban itu sunnahnya tiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Kurban hukumnya adalah sunnatun muakkadatun,
sunnah muakkadah. Sunnah muakkadahnya setiap tahun. Jangan mentang-mentang sudah korban, tahun besok gak korban. Atau malah selamanya gak korban lagi. Kamu gak korban, udah dulu. Enggak ya. Korban sunnah setiap tahun. Nah, ini adalah kisah Nabi Ibrahim yang kita ambil iktibar tentang keimanannya, yang mana yang pertama adalah mengandung tauhid rububiyah, yang kedua mengandung tauhid uluhiyah, yang ketiga adalah mengandung tauhid asma wa sifat. Baik para jamaah sekalian, mudah-mudahan dengan wasilahnya korban kita semua oleh Allah dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin. Mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jemaah sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesalahan apa yang saya jelaskan pada pengajian pada subuh ini. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca tadi. Mungkin kalau mau ngobrol tanya jawab silahkan ini. Sambil santai, sambil nunggu isrok.